Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, haleluya, terpujilah Engkau selamanya. Terima kasih Tuhan buat pimpinanmu. Kau yang memelihara hidup kami dengan firman-Mu, dengan perkataan-Mu.
Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku. Sekali lagi katakan, andaikan. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak
Tuhan. Selamanya menyembahmu, selamanya tinggal di dalammu, selamanya bersamamu Tuhan. Kaulah kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku perlu Engkau selalu. Ku tak dapat hidup tanpamu. Hanya Engkaulah sumber kehidupan. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku perlu Engkau. Ku tak dapat hidup tanpamu. Hanya Engkaulah sumber kehidupan. Kaulah kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kembali bersyukur pagi hari ini, karena kembali kami dapat bersekutu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau segalanya bagi kami. Engkaulah hidup kami Tuhan. Kami bersyukur setiap hari Engkau menuntun kami, membimbing kami, sehingga kami dapat menyelaraskan hidup kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kalau pagi hari ini kami dapat merasakan aliran-aliran air hidup mengalir dari tahta-Mu. Kami mulai merasakan kasih Tuhan memenuhi setiap kami. Hidupmu kembali boleh berlimpah atas seluruh hidup kami ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami siapkan hati kami untuk diajar oleh perkataan-perkataan, dipenuhi dengan perkataan-perkataan yang baru, sehingga kami dapat memandang Engkau, sehingga kami dapat mempersembahkan seluruh hidup kami kembali hari ini. Oh, menguduskan seluruhnya bagi Tuhan, supaya senantiasa kami dapat menundukkan hati kami kepada Tuhan, menenangkan jiwa kami dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perkataan-perkataan-Mu adalah kehidupan. Bahkan itulah kehidupan yang sesungguhnya Tuhan. Oleh karena itu kami sangat merindukan perkataan-perkataan-Mu ya Tuhan. Kata-katalah ya Tuhan bagi kami semua di sini, di seluruh umat manusia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan, shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. 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 Salam semuanya, selamat pagi. Baik, puji Tuhan. Sudah semua ya? Baik, gitu kan. Ada yang mau sharing pagi ini? Siapa yang mau sharing? Matian mau sharing? Di studio. Cepat. Nggak terdengar suaranya. Nggak terdengar suaranya loh. Haleluya. Sekarang udah jelas. Kita bersyukur dengan apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Di mana kita masuk di dalam zamannya
zaman yang baru gitu ya. Zamannya Tuhan datang di antara kita, zamannya Tuhan eh, datang bukan untuk apa namanya memanjakan kita gitu. Namanya Tuhan datang menghakimi kita, menaklukkan hidup kita gitu ya. Setiap hari kita ditaklukkan oleh firman yang kita dengar dalam kehidupan kita. Mungkin terkadang kita apa namanya punya pikiran aku semakin tinggi sama Tuhan, semakin ingin dekat dengan Tuhan, semakin mau menghidupi firman, kok malah seolah-olah hal yang terbalik yang kita alami. Tidak seperti apa namanya pemikiran kita bahwa kita mencintai Tuhan, ketika mau hidup dengan Tuhan, itu pikiran manusia kan seringnya, bahkan yang didengar di gereja-gereja kan seringnya sungguh sama Tuhan, dia diberkati, sungguh sama Tuhan, dia naik pangkat, gitu kan, seringnya kayak gitu kan. Tapi yang kita alami itu berbeda dengan yang sering manusia dengar. Di mana ketika kita mau menghidupi Tuhan dalam hidup kita, Tuhan yang nyata itu benar-benar kita alami, yang melakukan penaklukannya bagi hidup kita setiap hari. Kita sedang masuk di zaman penaklukan, ditaklukkan oleh Tuhan setiap hari. Bagaimana apa yang kita alami dalam kehidupan kita itu membawa kita mengalami Tuhan yang nyata gitu. Bagaimana seperti yang dialami orang Israel itu kan ketika dari Mesir ke tanah Kanaan itu harus melalui pasir. Padahal mungkin kalau di zaman sekarang mungkin sangat singkat gitu waktunya untuk begitu. Tetapi Tuhan izinkan itu semuanya kan dengan satu tujuan supaya apa namanya orang Israel mengalami penaklukan Tuhan gitu kan, mau mengalami direndahkan, mengalami kerendahan hati, gitu. Mengalami kerendahan hati, mengalami Tuhan, di mana dalam perjalanan itu tujuannya supaya merendahkan diri gitu. Kita percaya dengan apa yang kita alami itu, semuanya bertujuan supaya kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat hidup. Tanpa kebenaran, tanpa firman, kita tidak dapat menjalani kehidupan kita setiap hari. Itu yang akan membuat kita semakin mengingini Tuhan. Gitu. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, sesulit apapun jalan yang kita lewati, itu akan membawa kita semakin memandang Tuhan. Mungkin dalam perjalanan hidup kita bukan hal yang gampang, ya. Seringkali mungkin ketika kita mempercayai firman, mempercayai Tuhan, itu kan ada datang kayak intimidasi yang seringkali membuat kita lemah, ya. Seringkali membuat kita kayak apa namanya, ada pemikiran kayak mau mundur, gitu kan. Tetapi semua itu kan tujuannya supaya kita menyadari bahwa apa namanya kehidupan kita tidak berjalan tanpa Tuhan, yang akan membawa kita semakin memandang kepada Tuhan, yang akan membuat kita apa namanya semakin mau ditundukkan gitu, semakin mau ditaklukkan oleh Tuhan gitu. Karena kita menyadari hidup kita ini masih banyak yang rusak gitu kan. Tuhan sendiri yang ngomong kan nggak mungkin Tuhan salah gitu. Ketika kita menyadari itu, yang kita akan membuat kita semakin
merendahkan diri di hadapan Tuhan, gitu ya, akan membawa kita semakin menginginkan firman itu terus mengubahkan hidup kita, gitu. Dengan yang apa yang kita alami, gitu kan, hal-hal yang sesulit apapun dalam hidup kita, gitu, mungkin kita diproses dalam hal kehidupan kita, dalam hal keuangan, dalam hal apa namanya, kekurangan atau apapun yang kita alami. Seringkali Tuhan itu membuat waktu kita kayak apa namanya, nggak bisa suka kita, gitu, nggak bisa jenuh, gitu. Kadang seringkali ketika kita ngobrol, gitu, ketika kita ngomong-ngomong, ketika kita mendengar cerita orang, atau kita dengar cerita satu dengan yang lain, gitu, membuat kita itu bisa sampai ketawa terbahak-bahak, gitu. Bisa kadang itu ketika menyadari kok bisa ya. Kadang cuma ketika kayak kita rasa sekali, gitu kan, kayak apa gitu rasanya hidup kita itu yang kita rasakan, gitu. Tiba-tiba mungkin cuma apa, ketika kita ngangkat lagu kayak TikTok lari gitu, kita ketawa terus, gitu, kayak nggak bisa berhenti, gitu. Kayak kok kayak gini ya Tuhan, gitu. Kayak mungkin kayak kalau kita ingat itu kayak apa namanya, kok kayak ngalami kayak waktu dulu, gitu, zaman-zaman dulu, pengurapan dulu, ketika kita tawa nggak berhenti sampai tengah malam, gitu. Kok bisa kayak gitu? Kalau dulu kan ngalami kayak gitu kayak itu tadi karena pengurapan itu, gitu kan, nggak bisa ini karena hamba Tuhan itu yang luar biasa hebat apa, gitu kan. Tapi ketika kita mengalami hal-hal yang seperti itu juga, waktu-waktu ini itu kayak gini ya Tuhan, apa namanya, sukacita yang ya spontan aja, kayak ketawa, gitu kan. Mungkin ini ngapain sih ketawa ini, tapi ketika kita merasakan itu kayak ada yang terangkat gitu dari hidup kita ini, ada yang plong membuat kita menyadari bahwa benar-benar dalam keadaan apapun, gitu, Tuhan itu benar-benar ada. Dalam keadaan apapun itu Tuhan benar-benar datang dengan caranya dia sendiri, dengan caranya Tuhan sendiri dia datang dengan mendadak untuk menghakimi kita, dengan caranya Tuhan sendiri dia datang dengan menghibur kita, gitu ya, dengan kita membalut hati kita kembali, gitu, yang membuat kita itu benar-benar sadar bahwa tanpa Tuhan itu tidak dapat hidup, yang membuat kita semakin menjalani kehidupan ini menyadari benar-benar apa yang kita katakan itu terjadi, gitu. Kita berkata Tuhan datang di antara kita, benar-benar kita alami. Ketika kita menerima Tuhan yang sedang datang di antara kita itu, ya kita mengalami firman yang Tuhan nyatakan hari-hari ini, gitu. Penaklukan demi penaklukan, pemurnian demi pemurnian kita alami, gitu. Kita percaya dengan apa yang sedang terjadi di sekeliling kita itu, kita dibuat, mata kita dibuat terbuka melihat, gitu ya, bahwa Tuhan sedang datang atas kota kita, atas bangsa kita, atas keluarga kita, gitu ya. Kita percaya Tuhan datang kan untuk menyelamatkan. Tuhan datang untuk membawa ciptaannya itu kembali kepada Tuhan. Membuat semua orang, semua ciptaannya itu menyadari tanpa Tuhan aku tidak dapat hidup. Menyadari bahwa semua kerusakan manusia itu harus mengalami apa namanya, pemulihan, gitu ya, harus mengalami perbaikan demi perbaikan di hadapan Tuhan. Kemarin waktu saya di lapangan, gitu ya, kemarin saya nunggu Brian gitu, sampai 1,5 jam saya nunggu di lapangan. Saya mau ngapain di lapangan ini, gitu. Saya mau
mau lihat apa namanya handphone itu nggak ada data saya. Ternyata nggak bisa lagi HP ini dan gitu. Saya dulu lagi gitu. Saya nunggu di dekat sekolah, habis itu nggak ada di sini. Saya pindah lagi ke arah yang agak jauh gitu ya. Itu saya dulu. Saya nggak bisa ngapa-ngapain selain mau baca CAD pun nggak bisa dibuka karena nggak ada datanya itu. Nggak tahu kok bisa gitu. Cuma ada 4 bab atau berapa gitu ya. Di situ saya duduk-duduk di situ, saya saya baca gitu, saya baca Alkitab. Terus saya lihat orang-orang di sekeliling situ, gitu, mereka ada yang duduk-duduk gitu, bapak-bapak, ada dia orang yang apa namanya, ojek online gitu ya. Situ istirahat, ada yang tidur di situ di bawah pohon itu. Gitu. Saya lihat terus ada bapak-bapak yang panas kayak gitu kan, jalan gitu kan, ada bapak-bapak gitu. Kan mereka punya pemikiran tujuan mau, mungkin ada yang mau sehat, ada yang mau yang olahraga kan begini sehat gitu, tapi panas gitu. Baru ada yang ya istirahat di situ gitu kan, sambil entah lihat HP atau apa gitu. Di situ saya boleh melihat bagaimana Tuhan itu mengatur setiap kehidupan manusia itu dengan caranya Tuhan sendiri gitu. Baru ada ibu-ibu gitu, ada ibu-ibu itu mau berhenti gitu, tapi mungkin malu atau gimana gitu. Jalan terus keliling-keliling. Kok ibu ini bolak balik keliling-keliling pusat lapangan gitu, naik motor. Baru saya di situ, saya senyum gitu lihat ibu-ibu itu. Baru dia jalan lagi. Gitu. Di situ saya melihat bagaimana benar-benar Tuhan itu nyata atas semua kehidupan orang itu. Ketika manusia itu mau menerima Tuhan yang sedang datang itu, pasti mengalami Tuhan yang nyata itu dalam kehidupannya. Apapun pekerjaannya, apapun yang dilakukan setiap hari ketika menerima Tuhan yang kita hidupi hari-hari ini gitu, itu pasti nyata gitu. Yang membuat semua kita itu terus menanti-nantikan apalagi ya yang mau Tuhan nyatakan, apalagi ya yang mau Tuhan bicarakan. Di situ saya ketika baca gitu ya, yang di kitab ulangan, untuk ulangan 8 itu saya balik saya baca gitu. Itu tentang bagaimana apa namanya yang Tuhan membawa kasih setia Tuhan kepada umatnya gitu, kepada Israel yang juga keluar dari tanah Mesir gitu. Di situ kan bagaimana kehidupan manusia, kan semua orang ingin kaya, semua orang ingin mengalami apa namanya, apa yang Tuhan janjikan, tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Semua orang tujuannya seperti itu gitu. Bahkan mau kaya raya, sudah mau kaya, ingin kaya raya gitu. Tapi di situ seringkali ketika orang mengalami berkat Tuhan, seringkali orang lupa gitu. Seperti yang khotbah kemarin Om Tuli sampaikan itu kan. Orang lupa bahwa mengalami berkat-berkat Tuhan itu pun itu karena anugerah gitu. Di dalam berkat itu pun di situ ada juga apa namanya, pemurnian yang akan dialami oleh manusia itu. Banyak manusia itu tidak menyadari bahwa dalam segala keadaan, dalam kekurangan, dalam berkat, dalam kelimpahan gitu. Di situ Tuhan ada gitu. Di situ Tuhan seperti menuntut kita untuk
boleh mengalami Tuhan yang sesungguhnya gitu ya. Seringkali ketika orang sudah berlimpah itu akan berkata ini semua karena kekuatanku, ini semua karena skillku, ini semua karena hebatku gitu kan. Tapi di situ kan dikatakan jangan lupa bahwa itu semua karena anugerah Tuhan. Jangan lupa bahwa itu semua karena kemurahannya Tuhan gitu, yang akan membawa semua orang itu mengalami Tuhan yang nyata itu, Tuhan yang benar-benar hidupnya melimpahi hidup kita gitu. Yang akan membawa kita semakin mengenal Tuhan, watak Tuhan, itu pun kita alami dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita melihat orang yang tidak mau menerima firman yang kita alami ini, yang tidak sudah tidak mau menerima, dia malah menghalangi orang untuk mengalami Tuhan gitu ya, yang sedang datang itu. Karena kasihan gitu dengan seperti itu atau lihat seperti itu. Tapi kan kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Tuhan sendiri yang datang di waktunya, Tuhan sendiri akan datang kepada orang-orang yang menolak Tuhan itu. Kita percaya bahwa apa yang firman Tuhan yang kita alami setiap hari itu yang akan membuat kita semakin mengimani Tuhan lebih dari apapun. Dalam keadaan apapun kita, dalam situasi apapun, kita akan terus tidak akan pernah melepaskan Tuhan. Kita percaya firman yang kita dengar, yang kita alami, itu akan membawa kita semakin mengerti bahwa watak Tuhan itu terus sedikit demi sedikit kita mengerti dan kita alami. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Kita lanjutkan ya. Sebelumnya, aku berbicara tentang meninggalkan sinaga merah yang sangat besar. Dan saat ini, perhatikan ya, kalau disebut sinaga merah yang sangat besar itu adalah sistem dunia ya. Jadi kalau dikatakan iblis itu, yaitu berbicara mengenai dunia sebetulnya. Bagaimana mereka membangun kekuatan gitu. Ya, ribuan tahun ya. Dari sejak manusia terkutuk. Jadi setelah manusia meninggalkan Tuhan gitu ya, meninggalkan Taman Eden gitu ya. Jadi memang itulah cikal bakal dari lahirnya sistem dunia gitu. Nanti kan baru mereka bikin kerajaan lah, kalau saudara perhatikan ya. Jadi sebelum ada kerajaan di Israel juga sudah ada kerajaan-kerajaan di dunia gitu. Israel itu kan lahir, kalau saudara perhatikan itu bagaimana terbelahnya gitu. Jadi sejak dari awal itu selalu ada perbedaan antara orang-orang yang dipilih Tuhan dengan orang-orang yang ada di dunia gitu. Jadi selalu ada perbedaan gitu.
Dan selalu kita akan melihat itu memang gitu. Ya. Nah, jadi ketika dikatakan iblislah yang jadi bapakmu, katanya kayak gitu ya. Jadi itu kebenaran. Itu bukan hinaan. Tuhan tidak menghina, Saudara. Tidak mengejek, tidak mengintimidasi. Itu bukan Tuhan. Jadi ketika Tuhan mengatakan iblis yang jadi bapakmu, itu bukan kayak manusia bertengkar satu dengan yang lain. Dasar iblis, bukan kayak gitu ya. Tuhan tidak bisa berbuat jahat. Gitu. Jadi seperti itu cara kita mulai mengenal Tuhan. Jadi kalau dikatakan semenjak aku berbicara tentang meninggalkan si naga merah, gitu. Jadi rasa itu sangat penting, Saudara, untuk kita renungkan. Gitu. Jadi ketika Tuhan itu makin terus terang kepada murid-muridnya pada waktu itu, kan dikatakan kalau kamu berasal dari dunia ini, tentulah dunia akan mengasihi kamu. Tapi karena kamu bukan berasal dari dunia ini, maka dunia akan membenci kamu gitu. Jadi semenjak diberitakan tentang bagaimana meninggalkan si naga merah itu, katanya, yang sangat besar gitu. Jadi ketika kita coba perhatikan itu, coba perhatikan bagaimana dunia juga berusaha ingin menolong kita. Iya. Tetapi karena kita itu telah menerima Tuhan gitu ya. Karena kita mulai secara diam-diam, berulang-ulang, menseringkannya, mempersekutukan firman ini. Maka firman Tuhan yang akan kita jalani berikutnya adalah bahwa Tuhan tidak bisa bercampur dengan dunia ini gitu. Jadi ada kayak langkah-langkah. Jadi walaupun misalnya firman Tuhan itu, kan kalau kita pikir-pikir kan Tuhan adalah firman katanya. Kayaknya kan Tuhan itu kan kayak apalah gitu. Maksudnya kayak gimana lah firman itu, Saudara? Kita kan bisa misalnya kalau firman itu tertulis, kan kita bisa baca yang kita suka aja kan. Makanya orang banyak menjadikan ayat-ayat emas gitu kan. Sebetulnya itu praktek penyembahan berhala sebetulnya, seperti itu gitu. Walaupun yang dibuat ayat emas itu adalah firman Tuhan. Nah, tapi firman Tuhan yang sesungguhnya itu, dia itu ada dikatakan juga kan firman itu adalah jalan gitu. Tuhan itu juga adalah jalan. Oke? Nah, jadi kalau dia jalan gitu, jadi begitu dia ungkapkan sesuatu, ketika kita mengatakan, percayakah kamu kalau Tuhan sudah datang kedua kali? Misalnya kita mendengarkan perkataan itu ya. Mungkin manusia yang mengucapkannya. Tapi kita kan sudah mulai sadar ketika kebenaran mengatakan kalau Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu, kita mesti berani mendengarkan atau bisa menangkap firman Tuhan sekalipun yang menyampaikan itu gak layak untuk dikatakan sebagai suara Tuhan gitu, karena kita lihat status mereka gitu. Nah, tapi kan kita diajarkan waktu kita menerima orang yang berbeda dengan kita gitu. Karena engkau menerima saudaraku yang paling hina ini, kan kita menganggap kan kadang orang yang
tidak sesuai, tidak seagama dengan kita menganggap kadang-kadang kan rendah kan. Dan kita tidak akan mau mendengarkannya. Tapi kalau seperti itu, maka kita tidak akan bisa menerima Tuhan gitu. Oke? Nah, jadi ada urutan-urutannya. Ketika kita mendengarkan perkataan itu kan itu tersimpan di dalam kita. Lalu dia akan berfirman sesuatu. Setelah dia berfirman itu, maka selanjutnya ada perkataan yang akan kita dengarkan sesuai dengan yang tadi. Jadi Tuhan itu tidak acak gitu. Tidak. Dia juga ada aturannya. Jadi ketika kita sampai pada, jadi kira-kira menerangkan perkataan ini. Ketika sebelumnya aku berbicara tentang meninggalkan sinaga merah yang sangat besar. Jadi perhatikan prosedurnya gitu. Jadi ketika kita sudah sampai di titik itu, maka firman yang akan kita dengarkan atau Tuhan yang akan kita dengarkan, firman yang akan diucapkan dia adalah yang sesuai dengan pembicaraan yang tadi gitu loh saudara. Dan itu akan kita jalankan, akan kita jalani gitu, akan kita makan firman itu, akan kita terapkan perkataan-perkataan itu gitu. Jadi disitulah kita itu saudara benar-benar makin lama kita ini saudara akan makin melupakan diri kita. Yang kita ingat malah Tuhan. Bahkan kadang kita berpikir seperti Paulus. 14 tahun yang lalu ada seorang Kristen katanya kayak gitu. Padahal yang dibicarakan dia adalah dirinya sendiri gitu. Tiba-tiba orang itu diangkat ke surga tingkat ketiga katanya kayak gitu. Nah, jadi sebetulnya firmanlah yang membuat kita mengalami hal-hal yang baru itu, saudara. Jadi firman juga yang akan membuat kita itu bisa melangkah lebih jauh. Firman juga yang akan membuat kita itu bisa berjalan dengan iman gitu. Kadang kan kalau kita pikir gitu, ketika kita mengalami sesuatu seperti dikatakan tadi istri saya gitu, kadang lemas gitu ya, kadang mana gitu ya. Sebelumnya tidak ada kita rasakan itu gitu. Dan kita sudah melewati banyak hal kan gitu. Ketegangan-ketegangan dalam masalah ekonomi gitu sudah melalui banyak hal dan lewat gitu loh. Tapi kenapa kali ini ngalami lagi? Tapi rasanya lebih berat dari yang dulu. Rasanya loh sebetulnya. Entah kenapa saya pikiran-pikiran yang lain, pikiran-pikiran negatif gitu. Entah kenapa muncul begitu saja. Dan rasanya kita tertekan. Rasanya iman kita yang dulu nggak tahu entah kemana. Tapi di saat seperti itu, kita merasakan sesuatu yang tiba-tiba kayak terangkat semua yang tadi itu. Gitu. Padahal dengan hal-hal sepele gitu. Kadang serius juga. Ketika kita nyembah lama, roh kita terangkat lagi. Jadi apa saja yang kita alami, entah bagaimanapun itu saudara. Kadang saudara kita itu terlalu porsir dengan diri kita. Porsirnya maksudnya itu terlalu kita tekan diri kita. Kadang kita marah sama diri. Istri saya itu suka jengkel dia sama dirinya sendiri. Karena kalau misalnya tangannya kebas atau apa gitu ya,
Gitu dia, suka gitu. Kenapa kamu kayak gitu? Nah, saya suka kayak gitu. Dia sedang membangun imannya gitu ya kan. Kamu gak bisa kayak gini. Bisa. Tapi saudara, perjalanan kita mengikut Tuhan itu saudara. Tuhan itu saudara memperhatikan perjalanan manusia itu saudara. Tuhan tidak pernah memberatkan kita lagi. Setelah dia itu naik ke atas kayu salib saudara. Dia gak pernah beratkan manusia sebetulnya. Justru Tuhan itu benci kepada orang yang merasa dirinya itu gak berdosa gitu. Justru ketika orang itu dengan sekuat tenaga gitu, bahkan sampai orang itu bangga dengan pencapaian, sekalipun itu yang positif. Jadi justru dalam keadaan bangga itu, jadi gak bisa mengosongkan dirinya untuk mendengarkan perkataan yang baru, saudara. Sampai gak bisa. Karena telah mencapai satu pencapaian gitu. Itu yang sering membuat seseorang itu mundur. Dia malu dengan dirinya sendiri. Karena dia melihat dirinya mungkin minder ketika misalnya saya menyampaikan firman Tuhan. Jadi kadang orang mungkin wah sudah kudus mereka semua itu gitu. Jadi ketika dia melihat dirinya seperti itu gitu, dalam keadaan mungkin tidak bisa mencapai yang orang lain capai gitu. Kadang orang itu minder sehingga tidak mau lagi datang gitu. Itu yang saya bilang tadi, istri sampai bilang rasanya pengen mundur gitu. Dan kalau dia sudah mundur gitu, akan sulit sekali gitu. Dia harus dengan sekuat tenaga. Kadang harus dibiarkan Tuhan. Nah kayak dikatakan, biarlah orang jahat terus berbuat jahat gitu. Dan orang baik terus berbuat baik gitu. Itu firman juga. Tapi bagi kita yang mendengarnya, tentu yang kita pilih apa? Yang kita pilih berbuat baik kan? Tapi apakah kita berhasil? Apakah kita tidak melihat kerusakan kita? Lalu apa yang terjadi kalau kita melihat kerusakan kita? Biasanya kita terintimidasi kan? Tapi sebaliknya, kalau kita itu tidak melihat kerusakan kita, melihat kerusakan itu saudara bukan sekedar kita itu membayang-bayangkan kita itu rusak loh saudara. Benar-benar kadang kita melihat diri kita memang mengalami seperti itu loh saudara. Kebenaran loh kalau Tuhan katakan dia datang untuk orang berdosa, itu kebenaran loh. Karena kalau kita tidak mengalami itu, maka kita itu datang kepada Tuhan itu asal-asalan, saudara. Kita nggak bisa benar-benar, saudara, menginginkan dia, merindukan dia. Bukankah sering sekali saudara kalau kita itu tidak ada masalah gitu,
kita itu asal-asalan datang sama Tuhan? Bukankah ketika kita melihat diri kita malang, bukankah kita itu akan lebih intens datang kepada Dia dan berdoa, Tuhan, aku tak bisa Tuhan menjalani hari ini. Lihatlah Tuhan, betapa lemahnya imanku Tuhan. Cobalah Tuhan, betapa rapuhnya. Kan rapuh kan? Tapi justru waktu kita merasakan seperti itu, disitulah kita itu mendapatkan hal yang baru dari Tuhan. Setiap hari sudah. Jadi setiap firman yang Tuhan ucapkan itu bukan mudah untuk melakukannya. Gak mudah. Memang menegangkan mengikut Tuhan itu. Coba lihat saudara bagaimana Yakub itu. Tadinya saudara dia ketika tahu bahwa dia akan mendapatkan hak kesulungan itu, dia kan berhasil menipu Esau. Dibantu sama ibunya lagi. Karena memang sebetulnya ibunya itu sama bapaknya itu sudah kesal melihat Esau itu, karena Esau itu gak nurutnya ngambil perempuan lain bukan dari suku Israel gitu. Jadi kan, tapi ketika dia sudah mendapatkan itu, coba lihat saudara, perjalanan dimulai. Bukankah perjalanan sangat menegangkan? Ketika ibunya bilang, cepat siapkan pakaianmu, larilah ke tempat saudara di Mesopotamia sana. Itu perjalanan yang jauh saudara, ke daerah Arab itu saudara. Tentu dia masih sangat muda pada waktu itu saudara. Kan ketika, kan dia bisa membayangkan bagaimana marahnya Esau ketika dia ditipu oleh adiknya. Coba lihat bagaimana Kain dan Habil dulu. Ada enggak kesalahan daripada Habil kepada Kain? Kan enggak ada. Enggak ada kan? Tapi kok bisa benci sekali Kain kepada Habil? Apalagi Yakub dengan Esau. Di zaman pertama aja sudah terjadi pembunuhan. Apalagi sesudah itu. Apalagi saudara, benar-benar Esau itu telah ditipu. Bukan seperti Kain dan Habil saudara. Habil tidak menipu Kain. Dan pada waktu itu belum ada yang ngajarin kalau harus mempersembahkan korban itu yang benar. Enggak ada. Mereka melakukan apa yang mereka pandang baik. Macam mana Kain mau mempersembahkan hewan? Orang dia nggak punya, yang dia punya itu ya tumbuh-tumbuhan gitu. Ya kan itu yang dipersembahkan dia, buah tangannya kan. Tapi gak diterima. Kok kau gak terima Tuhan? Kan gitu. Kok persembahannya Habil kok diterima? Kita aja yang buat saudara. Karena persembahannya itu dari binatang. Belum ada peraturannya harus mempersembahkan binatang. Belum ada loh peraturannya.
Lihat bagaimana tegangnya saudara. Yakub. Sampai-sampai di tengah jalan saudara. Kenapa aku ini? Emang apa sih untungnya? Aku harus tinggalkan ayah dan ibuku gitu. Sendirian dia saudara. Jadi ketika kita saudara sudah mulai meninggalkan dunia ini, dunia masih berusaha ingin menahan kita. Saya ingat dulu saudara, berkali-kali saudara saya itu coba tarik gitu saudara. Iya. Dan rasa, tapi saya nggak pernah punya perasaan saya salah mengambil keputusan itu, tidak. Nggak pernah ingin kembali. Yang ada justru kapan ya saya bisa menyampaikan sesuatu kepada bapak saya itu dulu. Tapi saudara, justru jalan kita itu bukan jalannya Tuhan. Sekalipun itu adalah mungkin positif ya. Dan rasanya tidak mungkin lagi. Saya mungkin paling hanya bisa membayangkan, mereka akan berlari. Itu aja yang ada dalam pikiran. Tapi ada pelajaran yang baru, saudara. Apa itu, saudara? Kehidupan ini bukan hanya di kehidupan yang kita lihat sekarang. Bukan. Kita ini sebetulnya adalah manusia. Jadi ketika Tuhan berbicara kepada kita, apapun yang dia lakukan kepada kita, jadi Tuhan itu, dia kerjanya itu dia di hulu. Dia pilih orang-orang. Dan dia harus pastikan orang-orang yang dipilihnya ini, itu harus benar-benar menyadari kalau mereka rusak. Coba lihat ketika Tuhan pilih Musa. Oh, tadinya soal dia pikir dengan dia punya posisi itu, dia akan menyiapkan kudeta. Iya, dia sudah siapkan itu. Gak bisa ini rakyatku ditindas. Dan proses kelahiran dia, saudara, itu kan ajaib ya. Kan dia jadinya tahu kan siapa dirinya. Bayangkan disusui sama ibunya sendiri kok. Pasti melekat kuat itu, saudara. Dia tahu dari mana dia berasal. Tapi justru benar-benar tidak berkenan sama Tuhan. Sampai dia benar-benar 40 tahun direndam sama Tuhan. Sampai akhirnya dia datang. Tapi sudah dalam keadaan nol dia.
Dia bukan orang berhasil. Kira-kira seperti itulah Yakub juga. Di masa tuanya saudara baru dia menyadari, saudara. Kalau pikir-pikir saudara memang, kalau saudara dengarkan, kalau seorang konselor rumah tangga ya, kalau dia mengajar tentang, jadi ada pelajaran itu, jadi mereka itu membahas keluarga-keluarga yang ada di Alkitab gitu, apa kelemahan mereka, nanti itu diajarkan. Kalau ada bimbingan pernikahan gitu, bimbingan rumah tangga lah. Di gereja-gereja besar itu yang sudah lama, misalnya kayak di Jakarta gitu, kalau sudah lama mereka mapan, jadi mereka mengajarkan tentang bimbingan pernikahan gitu. Baik yang akan pranikah namanya atau yang sudah menikah gitu. Jadi mereka mengajar ya. Nah, yang mereka ajarkan adalah bagaimana Yakub itu di mana salahnya. Bagaimana, kenapa dia membuat perbedaan. Kenapa dia lebih mengasihi Yusuf gitu. Karena itu lahir dari benar-benar dari istri yang paling dicintai dia. Kan kalau dilihat dari segi sebagai orang tua yang baik, dia enggak orang tua yang baik. Iya. Karena dia membuat perbedaan. Tapi kalau mau diikutin, memang ada orang Kristen yang istrinya sampai berapa? Iya kan? Mana bisa orang Kristen punya istri berapa? Cukup satu saja. Ya kan, itu peraturan yang baru kan? Jadi sebetulnya nggak bisa pakai itu gitu. Tapi saudara, coba saudara perhatikan, bukankah dengan dia mengasihi Yusuf, bukankah Tuhan itu tinggal di dalam hati Yusuf jadinya? Sama seperti Yakub ketika dikasihi oleh ibunya. Berarti kan firman Tuhan itu tinggal kan di dalam Yakub itu. Sama. Yusuf sama sekali saudara, dia tidak punya sakit hati terhadap saudara-saudara. Tidak. Tidak. Memang kalau dilihat dari sahnya, Yusuf itu anak yang paling sah. Ya. Kalau menurut ukuran manusia sah kan dia. Kan memang tadinya dia pengen menikahi Rahel, bukan Lea. Tapi dalam pandangan Tuhan Lea juga berharga. Saudara, kira-kira seperti itulah saudara. Dalam perjalanan itu saudara. Karena kita pikir kita telah salah. Iya, kita gagal. Tapi justru Tuhan memberikan pelajaran yang baru dari apa yang kita anggap gagal itu. Iya.
Dengan seperti itu, saudara, dengan kita mengalami perjalanan yang rumit dalam hidup kita, justru disitulah kita melihat Tuhan. Tuhan yang benar. Waktu kita mulai percaya sama firman Tuhan, Tuhan sudah memilih. Itu firman, saudara. Itu tidak ada seolah-olah kita ini lebih baik daripada manusia yang lain. Mana? Enggak. Kalau kita menerima Tuhan, yang kita terima itu juga pikiran. Apa pikiran Tuhan? Apa pikiran Kristus? Jadi Kristus itu artinya yang diurapi ya. Tapi sebetulnya dia di anoint one, satu-satunya. Tapi diambil dagingnya, daging kita dari manusia. Kan harusnya kan dia istimewa kan. Oke? Tapi pikiran Kristus itu, nah ini dia. Jadi Tuhan yang di sorga itu, jadi dia itu membuat satu ini, jadi menanamkan. Jadi dia jadi punya pikiran orang itu, yaitu pikiran Kristus. Apa dia? Walaupun setara dengan Allah, tapi dia tidak mempertahankan kesetaraan itu. Itu saudara. Itulah yang membuat orang-orang yang dipilihnya itu berbeda. Iya. Jadi firman itu kayak ngejar kita terus. Sampai akhirnya kita ditaklukkan, bahkan disempurnakan. Itulah prosesnya. Iya. Kebenarannya begini. Mau bagaimanapun, saudara. Ini kebenarannya. Mau gimana pun ngeyelnya kita, nggak bakalan kita bisa lari daripada firman. Disitulah kita mengerti Tuhan berdaulat. Itulah saudara, nggak ada yang bisa. Karena segala sesuatu harus kembali kepada Dia. Yang nggak kembali kepada Dia akan binasa. Coba saja, mari kita lihat bersama-sama. Perjalanan kita panjang loh, saudara. Iya. Entah di mana kita nanti setelah 60, 70, 80, 90. Entah di mana. Tapi kita akan menyadari entah kita ini lahir kembali di dunia yang akan datang. Entah bagaimanapun, saudara. Manusia itu akan menyadari. Lebih baik, saudara, kita ingat kita ini manusia. Enggak kita ingat lagi diri kita ini siapa. Bukan si Parlin lagi. Iya. Karena nanti kita sudah punya nama yang baru. Di kehidupan yang akan datang. Iya. Tetapi kebenarannya adalah kita akan melihat Tuhan sebagaimana adanya Tuhan itu. Nanti coba perhatikan. Nanti kan misalnya gini, apa yang saya katakan ini, apa yang dikatakan bapak saya aja saya ingat. Bagi saya bapak saya kayak hidup aja gitu. Oke? Tetapi nanti apa yang saya katakan ini keturunan saya, jadi keturunan saya di depan sana akan mengingat perkataan-perkataan saya. Jadi mereka membayangkan gimana dulu bapakku itu ya, gitu. Kayak gitu saudara. Apa yang pikirkan dia dulu ya? Artinya begini, keturunan saya akan menghidupi kembali, atau saya akan hidup kembali di dalam keturunan saya. Seperti bapak saya tadi.
Prosesnya seperti itu. Dan lihat, jadi waktu kita itu menerima Kristus, kita pasti minum cawan yang dia sudah minum. Apa cawannya? Coba lihat. Dia harus menanggung dosa semua umat manusia. Itulah pikiran Kristus. Disitulah saudara, ketika kita mengalami kegagalan, kerusakan atau apapun, tapi kita masih bisa hidup di hadapan Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Disitulah saudara, kita baru mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Bukan apa kata orang. Kalau saudara mengikut Tuhan lalu saudara berhasil, wah siapapun mau. Saudara. Itu jalan yang mudah. Iya. Tapi apakah seperti itu perjalanan mereka? Tidak. Apakah seperti itu perjalanan Petrus? Petrus menyangkal. Bagaimana dengan Paulus? Bagaimana dengan Yakub? Lihatlah mereka. Abraham yang kita banggakan. Coba lihat. Bagaimana dia harus menipu supaya dia nggak dibunuh. Gitu kan? Ishak meniru hal yang sama. Ya. Sampai akhirnya kalau kita lihat bagaimana Yesus itu, saudara. Dari situ nanti saudara, dari pengalaman kita, disitulah baru kita benar-benar mengenal Yesus yang sesungguhnya. Lalu ketika kita menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali, disitulah baru kita mengenal apa Tuhan yang datang kedua kali. Gitu saudara. Dan sekarang iman kita tahu, begitu kita lihat ke depan, kita nggak mati. Nah, kita hanya begini, kepadamu kuserahkan nyawaku. Sudah, perjalanan yang baru dimulai lagi. Baik, di Tuhan kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Foto Kak.